Halo teman-teman, jadi kali ini aku akan mencoba menceritakan kisah mistisku. Cerita ini sudah lama sekali ya, pada saat, aku masih kecil bersama kedua adikku yang kembar. Jadi sekitar aku usia 10 tahun dan adik kembarku itu usianya sekitar 8 tahun ya. Malam hari itu aku dan kedua adikku disuruh sama ibuku, sama orang tua kami untuk belanja ke warung gitu kan. Nah, pas pulangnya kan malam. Waktu itu di kampungku suasananya itu masih gelap, gelap gulita tanpa penerangan lampu listrik seperti zaman sekarang. Nah, pada saat itu cuma diterangi dengan cahaya bulan. Kami membawa senter kan. Nah, pulang dari itu biasa aja sih karena kalau masalah melihat hal-hal gaib tuh memang sudah terbiasa dari sejak kecil kan. Nah, pada saat itu aku berjalan dengan kedua adikku di perjalanan, kalau dibilang takut ya sudah pasti takut ya, namanya juga anak-anak, malam, gelap, kan zaman dahulu tuh ayahku suka cerita nih kalau seandainya bulan purnama terang itu sering ada penampakan makhluk halus katanya. Mungkin menakut-nakuti kami agar kami tidak jalan-jalan malam hari maksudnya gitu. Singkat cerita jadi aku bersama adikku tadi jalan pulang mau pulang ke rumah. Waktu itu kan jarak antara warung dengan rumahku itu lumayan jauh ya teman-teman. Jadi aku berjalan dengan santai walaupun masih deg-degan takut. Aku berjalan memegang senter, memainkan senter seperti itu ya, seperti anak kecil biasa diayun-ayun seperti itu kan. Nah, pada saat itu aku melihat di depan kami jarak sekitar 10 meter ya kalau nggak salah. Pokoknya agak jauh ya, samar-samar di bawah sinar bulan karena temaram lah seperti itu ya. Tidak terlalu jelas tapi terlihat kan kalau dari jauh itu seperti ada sosok perempuan bersama dengan anak kecil menggandeng tangan seperti itu kan berjalan di depanku. Jadi aku ini di dalam hati merasakan seneng gitu loh, seneng ada seorang ibu-ibu di depan kami yang akan berlintasan gitu kan. Jadi aku arahkanlah senter ke depan gitu. Nah, anehnya ketika aku arahkan senter ke depan, tiba-tiba tidak terlihat, mereka itu tidak terlihat. Jadi kutundukkan lagi senter, aku tundukkan lagi ke bawah kan. Terlihat lagi mereka ada di depan kami, jarak jauh gitu sekitar 10 meter itu kan. Mungkin nggak nyampe lah 10 meter kan sekitar 5 meter lah. Pokoknya bisa di center seperti itu kan. Ketika aku turunkan ke bawah center, jadi kelihatan lagi mereka di tengah jalan teman-teman. Jadi masih dengan rasa penasaran, aku diam aja tapi tidak berbicara dengan adikku. Aku angkat lagi center, aku arahkan ke mereka lagi, masih tetap tidak ada, hilang, hilang. Kembali lagi aku turun, kok ada lagi. Aku mulai deg-degan, mulai ada rasa-rasa takut gitu kan. Tapi aku pendam sendiri, takutnya nanti adik-adikku takut atau gimana gitu kan. Jadi pas ketiga kali ku arahkan lagi senter ke depan, tetap tidak ada. Dan aku mulai curiga loh, adik-adikku sama-sama menoleh ke depan ke arah itu. Jadi dengan penuh rasa takut, aku kabur, lari. Aku lari langsung menuju ke rumah orang tuaku. Tapi kami tidak berbicara apapun. Kami sama-sama diam, tapi sama-sama lari bertiga. Kami bertiga sama-sama lari. Nah, pas setelah sampai di sana, aku bercerita lah tadi. Aku bercerita sama adikku yang dua tadi, yang kecil masih seusia 8 tahun pada saat itu. Aku bilang, aku melihat ada orang loh di depan kita waktu aku nyenter seperti itu, dia hilang. Ternyata kedua adikku itu sama-sama melihat guys. Sama-sama melihat bahwasannya dia juga melihat bahwasanya ada makhluk seperti itu. Ada perempuan di depan kami gitu kan. Bukan makhluk sih, sosoknya samar-samar. Tapi wujudnya yang aku lihat dia sosok perempuan. Perempuan sekitar usia 40 tahunan bersama dengan anak kecil gitu. Jadi ternyata pada saat aku nyantai mereka ikut melihat. Dan apa yang aku pikirkan sama dengan yang mereka pikirkan itu. Ternyata pas aku lari sama-sama melihat kami. Sama-sama takut. Tapi tidak berani berbicara. Sama-sama diam seperti itu guys ya. Nah, sampai sekarang cerita itu kalau seandainya kami pulang, saat kami kumpul sama-sama dengan keluarga, selalu kami ungkit itu, kami bahas cerita kan ya. Uh, Menurutku pada saat itu seram, tapi kalau sekarang sudah ingat, sudah jadi cerita lucu lah menurut aku ya, bahwasanya kejadian itu kami alami bersama bertiga, bukan cuma aku yang melihat, tapi mereka juga melihat. Dan di antara kami 7 bersaudara ya, yang kembar ini, yang Deka sama Dera itu pas dibawa aku, dia umurnya cuma selisih 2 tahun dengan aku.
Mereka berdua ini memang sampai sekarang pun masih peka guys terhadap makhluk-makhluk gaib seperti itu. Tapi mereka lebih tipe dibilang berani dibanding aku. Kalau aku boleh bilang aku paling paling takut. Mungkin di antara saudara-saudaraku aku paling takut. Yang aku herannya tapi gini loh. Aku takut untuk melihat makhluk halus ya, maksud aku. Takut melihat hantu lah intinya ya. Aku takut melihat hantu tapi hanya saat aku berada di kampung orang tuaku. Kalau aku berada di kampung, di tempat lain, di kota lain atau di rumahku sendiri, di lingkungan tempat tinggalku, aku tidak pernah takut mau lihat apapun wujudnya, aku biasa aja. Sementara kalau pulang, walaupun sampai sekarang sudah tua seperti ini, kalau ke rumah orang tuaku, mau ke kamar mandi aja setengah malam, masih tetap ada rasa takut gimana gitu. Masih tetap fobia lah terhadap hantu gitu kan. Padahal sebenarnya udah biasa, udah sering, bukan hal yang baru lagi gitu teman-teman. Nah mungkin itu aja yang bisa aku ceritakan. Mungkin tidak terlalu seram lah ya, tapi itu cukup berkesan lah bagiku. Karena itu kejadian masih sudah sangat lama dan aku masih kecil. Itu saja yang bisa aku ceritakan. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.